Halo sahabat semua, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang penuh dengan air mata sekaligus pembelajaran hidup. Kisah tentang seorang perempuan sederhana yang harus melalui pahitnya rumah tangga dengan penuh luka, hingga luka yang tak pernah bisa ia lupakan. Cintanya yang begitu besar kepada suaminya, namun dihancurkan begitu saja karena orang ketiga. Dan orang ketiga itu adalah sahabatnya sendiri. Namun dari penderitaan itu, dari luka yang ia derita, ia bangkit menjadi sosok yang kuat dan mengubah hidupnya. Inilah kisahnya. Namaku Maya. Aku adalah seorang perempuan sederhana yang bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar. Hidupku tidak mewah, tapi cukup membuatku bahagia. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dengan kerja keras. Itulah yang membuatku selalu menghargai sekecil apapun rezeki yang aku terima. Beberapa tahun lalu, aku bertemu dengan seorang pria tampan yang bernama Andra. Ia bekerja di sebuah perusahaan properti ternama. Dari awal pertemuan, Andra begitu perhatian padaku, yang membuatku merasa istimewa, seolah akulah satu-satunya perempuan di dunia ini. Tidak butuh waktu lama, Andra melamarku, dan sejak hari itu, aku percaya hidupku akan selalu penuh kebahagiaan. Di sampingku, ada juga sosok sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, Selvi. Kami berteman sejak SMA. Ia sering menemani hari-hariku, bahkan setelah aku menikah dengan Andra. Selvi begitu dekat denganku, sampai-sampai keluarga sendiri sudah menganggapnya bagian dari keluarga. Ia sering datang ke rumah, kadang membawakan makanan, atau sekadar mengobrol hingga larut malam. Hari-hari awal pernikahan bersama Andra terasa sempurna. Ia penyayang, selalu mengajakku makan malam bersama, dan tak pernah lupa mengucapkan kata manis yang membuatku tersenyum. Aku merasa seperti perempuan paling beruntung. Namun, aku tak pernah tahu bahwa kebahagiaan itu hanyalah awal dari sebuah cerita panjang yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling aku percaya justru kelak menjadi orang yang paling menusuk di hatiku. Seiring berjalannya waktu, kehidupanku bersama Andra masih terlihat bahagia di mata orang lain. Kami sering berlibur singkat keluar kota, makan malam bersama, dan saling bercanda layaknya pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Tapi di balik itu semua, aku mulai merasakan ada yang berbeda. Andra yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia sering sibuk dengan ponselnya, bahkan ketika sedang bersamaku. Sayang, sibuk banget ya akhir-akhir ini, tanyaku suatu malam sambil mencoba menatap mata. Andra hanya tersenyum tipis selalu menjawab singkat, "Iya, proyek kantor lagi banyak. Jangan khawatir, semua baik-baik saja." Aku percaya karena sejak awal aku selalu yakin Andra adalah pria yang setia. Dan setiap kali rasa curiga muncul, ada satu orang yang selalu menenangkanku, Selvi, sahabatku. Selvi sering menemaniku ketika Andra sibuk. Ia dengan ramah menghiburku, mengajakku berbelanja, atau sekedar duduk di ruang tamu sambil menonton drama kesukaan kami. "Maya, kamu beruntung punya suami seperti Andra. Dia bekerja keras, pasti semua demi kamu kok," kata Selvi sambil menggenggam tanganku. Mendengar ucapan itu, hatiku sedikit lega. Aku bersyukur punya sahabat seperti Selvi yang selalu ada untukku. Aku tidak pernah curiga, bahkan ketika ia semakin sering berkunjung meski tanpa aku minta. Aku hanya menganggapnya perhatian, aku hanya menganggapnya peduli. Tapi, aku tidak pernah tahu bahwa semua kedekatan itu adalah awal dari sebuah pengkhianatan besar. Hari itu, aku sedang merapikan kamar setelah Andra berangkat kerja. Biasanya ia selalu membawa ponsel kemanapun, tapi entah kenapa kali ini ia meninggalkannya di meja rias. Awalnya aku tidak berniat membuka, aku percaya padanya. Namun, saat layar ponsel menyala karena notifikasi, mataku tanpa sengaja membaca sebuah pesan yang masuk. "Jangan lupa malam ini, aku kangen banget sama kamu." Tanganku bergetar, jantungku berdetak kencang. Aku menatap nama pengirimnya, berharap hanya salah lihat. Tetapi tidak. Nama itu begitu jelas terpampang di layar, yaitu Selvi, sahabatku sendiri. Orang yang selama ini selalu ada di sampingku. Aku terduduk lemas di tepi ranjang. Air mataku jatuh begitu saja. Tidak mungkin Selvi, wanita yang selalu menenangkanku, yang katanya mendukung pernikahanku, justru diam-diam mengkhianatiku. Aku ingin marah, tapi tubuhku terasa lumpuh.
Aku ingin segera menghubungi Selfie, tapi aku takut salah paham. Seharian itu, pikiranku kacau. Setiap senyum Selfie, setiap kata manisnya, kini berubah menjadi pisau tajam yang menusuk jantungku. Malam harinya, ketika Andra pulang, aku berusaha bersikap biasa, tapi mataku terus memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia terlihat lebih sering menunduk menatap ponsel, lalu tersenyum kecil sendiri. Di dalam hati aku berteriak, "Tuhan, kenapa harus sahabatku sendiri?" Namun aku tak tahu, ini baru awal dari badai besar yang akan datang dalam hidup. Dan sejak menemukan pesan itu, hatiku terus gelisah. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin itu hanya salah kirim. Mungkin bukan selfie yang kumaksud. Tapi semakin aku berusaha menepis, semakin banyak tanda-tanda yang membuatku yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu sore, aku sengaja pulang lebih awal dari sekolah. Ketika masuk ke rumah, suasana begitu sepi. Namun langkahku terhenti saat mendengar suara lirih dari ruang tamu. Andra dan Selfie duduk berdekatan. Selfie tertawa kecil sambil menggenggam tangan Andra, lalu berkata pelan, "Kalau Maya tahu bagaimana?" Andra menjawab dengan senyum tipis, "Tenang aja, dia nggak akan pernah tahu." Dadaku serasa berhenti mengalir. Dunia seolah runtuh di depan mataku. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling aku percaya ternyata benar-benar menusukku dari belakang. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak terisak. Dengan hati yang remuk, aku berbalik meninggalkan rumah, berjalan tanpa arah di bawah hujan yang turun tiba-tiba. Di dalam hatiku hanya ada satu kalimat yang terus terdengar. Ternyata aku dihianati oleh dua orang yang paling kucintai. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa hancur. Aku merasa tidak ada lagi alasan untuk tersenyum. Tapi jauh di dalam diriku, perlahan muncul sebuah tekad. Jika mereka pikir aku lemah, mereka salah besar. Aku akan bangkit, dan suatu hari nanti, aku akan membalas dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah malam penuh air mata itu, aku mulai menyadari, menangis tidak akan mengubah apapun. Aku harus kuat, meski hatiku harus hancur. Hari-hari berikutnya, aku berpura-pura tidak tahu. Aku tetap bersikap lembut pada Andra, tersenyum pada Selfie, seakan tidak ada yang terjadi. Padahal di dalam hatiku, aku menyimpan bara api yang membakar setiap luka. Aku mulai mencatat setiap kebohongan Andra, jam berapa ia pulang, alasan apa yang ia berikan, hingga nada suaranya saat bicara. Semuanya kutulis di sebuah buku kecil. Bahkan diam-diam ku menyimpan beberapa pesan mesra yang kutemukan di ponselnya. Sementara Selfie, ia semakin sering datang, berpura-pura menjadi sahabat setia. Kadang membawakan kue, kadang menanyakan kabar dengan wajah manisnya. "Maya, kamu jangan stres ya, jaga kesehatan. Aku selalu ada buat kamu," katanya sambil tersenyum. Aku membalas dengan senyum tipis. Dalam hati aku berbisik, "Iya Selfie, aku akan selalu mengingat setiap kata-katamu. Karena suatu hari nanti, semua kebohonganmu akan terbongkar dengan sendirinya." Malam-malamku kini berbeda. Aku tak lagi menangis sepanjang waktu. Aku sibuk menyusun rencana. Aku belajar menahan emosi, karena aku tahu balasanku harus tepat sasaran. Dan satu hal yang kupahami, diamku bukan berarti aku lemah. Diamku adalah tanda bahwa aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk berdiri dan membuat mereka menyesali semua. Berbulan-bulan aku menahan luka, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan kini waktunya tiba. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti, foto, pesan, bahkan rekaman percakapan. Semua aku simpan rapi. Suatu hari aku menghubungi Selfie. "Sel, weekend ini datang ya ke rumah. Aku mau bicara. Aku mau bikin acara kecil syukuran. Aku juga undang beberapa teman lama kita," ucapku dengan suara hangat. Selfie langsung mengangguk tanpa curiga, bahkan terdengar bersemangat. Malam itu aku juga berbicara pada Andra. "Mas, aku mau bikin acara kecil di rumah, undang keluarga dan sahabat-sahabat dekat. Aku pingin kita kelihatan kompak di depan mereka," kataku sambil tersenyum. Andra menatapku agak heran, tapi kemudian mengangguk setuju. Hari-hari menjelang acara itu, aku mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Aku memesan makanan, menghias rumah, dan mengatur kursi tamu. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah aku juga menyiapkan sebuah proyektor dan layar besar di ruang tamu. Di dalam hatiku ada rasa takut sekaligus lega. Takut karena ini adalah perjudian besar, tapi lega
karena akhirnya aku punya kesempatan untuk membongkar semua pengkhianatan itu di depan mata orang banyak. Aku berkata dalam hati, Andra, Selfie, bersiaplah. Malam itu semua topeng kalian akan kurobek, dan aku akan berdiri, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tahu caranya melawan. Malam syukuran pun semakin dekat, dan dengan setiap detik yang berlalu, detak jantungku semakin kencang. Inilah langkah awal dari balasan yang tak pernah mereka bayangkan. Malam itu akhirnya tiba. Rumahku dipenuhi cahaya lampu, aroma makanan hangat, dan suara obrolan para tamu. Semua terlihat normal. Bahkan Andra dan Selfie tampil mesra seperti biasa, berpura-pura tidak ada apa-apa. Aku tersenyum, menyambut semua orang dengan ramah. Dari luar aku terlihat sebagai istri yang sempurna, tetapi di dalam dadaku, jantung berdetak cepat. Malam ini topeng mereka akan jatuh. Acara berjalan lancar. Setelah semua tamu menikmati hidangan, aku berdiri di depan mereka. Terima kasih sudah hadir malam ini. Aku sebenarnya punya sesuatu yang ingin kubagikan pada kalian semua. Ucapku dengan suara tenang. Lampu ruangan diredupkan, dan layar besar yang sudah kusiapkan menyalakan cahaya. Jangan salah-salah Dan layar besar yang sudah kusiapkan menyalakan cahaya. Tamu-tamu terdiam. Andra terlihat bingung, sementara Selfie mulai gelisah. Layar pertama menampilkan foto-foto Andra dan Selfie berdua. Ada yang di kafe, ada yang di hotel. Suara berbisik mulai terdengar dari para tamu. Selanjutnya muncul rekaman suara percakapan keduanya yang sangat begitu jelas. Aku nggak tahan lagi, Ra. Aku ingin kita bisa bersama tanpa Maya. Sabar sayang, semua akan kita atur. Maya nggak akan tahu. Ruangan sontak hening. Semua mata terarah pada Andra dan Selfie. Wajah mereka pucat, keringat mulai menetes. Aku menatap keduanya dengan tatapan tegas lalu berkata, inilah kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Suamiku dan sahabat yang paling kupercaya ternyata sanggup menusukku dari belakang. Selfie mencoba berdiri, wajahnya panik. Maya, aku bisa jelasin, katanya terbata-bata. Andra pun ikut panik. Sayang, ini gak seperti yang kamu lihat. Tapi semua sudah jelas. Para tamu menatap mereka dengan jijik dan kekecewaan. Beberapa keluargaku bahkan langsung memarahi Andra di tempat. Aku tetap berdiri tenang. Di dalam hatiku ada luka, tapi juga ada kekuatan baru. Malam itu aku berhasil membalikkan keadaan. Aku bukan lagi korban yang diam. Aku adalah perempuan yang berani membuka kebenaran, meski harus hancur berkeping-keping. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Setelah malam itu, hidupku berubah drastis. Andra dan Selfie menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Perselingkuhan mereka tidak hanya membuatku terluka, tapi juga menghancurkan kepercayaan keluarga dan teman-teman pada mereka. Keesokan harinya, Andra mencoba datang ke rumah. Wajahnya lusuh, matanya merah, seperti tidak tidur semalaman. Maya, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku hilaf, aku masih sayang sama kamu, katanya sambil menangis di teras rumah. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan luluh, tapi setelah semua pengkhianatan yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri, hatiku sudah mati untuknya. Andra, jawabku dengan suara, aku sudah memberimu kepercayaan penuh, tapi kau balas dengan menghancurkanku. Tidak ada lagi ruang untukmu dalam hidup. Andra terdiam, tangannya bergetar, sebelum akhirnya pergi dengan langkah yang gontai. Sementara itu, Selfie juga mencoba menghubungiku lewat pesan. Bahkan datang ke kantor. Ia memohon ampun, katanya ia menyesal. Tapi bagiku, sahabat sejati tidak akan pernah tega menusuk dari belakang. Dan aku tidak butuh sahabat palsu seperti dialah. Hari-hariku mulai kuisi dengan hal baru. Aku fokus pada pekerjaanku, membangun kembali diriku yang sempat runtuh. Rekan-rekan di kantor justru semakin menghormatiku setelah tahu aku mampu menghadapi badai besar itu dengan kepala tegak. Keluargaku selalu mendukungku. Mama sering berkata, nah, kadang Tuhan menunjukkan siapa orang-orang yang sebenarnya di saat kita terpuruk. Kamu harus bersyukur, karena sekarang kamu tahu siapa yang pantas ada di sisimu, dan siapa yang tidak.
Aku mengangguk, sakit itu masih ada. Tapi perlahan aku belajar berdamai. Aku mulai menyadari bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari hidupku, melainkan awal dari babak baru yang lebih kuat, lebih berharga. Dan beberapa bulan telah berlalu sejak semua rahasia itu terbongkar. Hidupku memang tidak lagi sama, tapi aku justru menemukan diriku yang baru. Aku mulai membuka usaha kecil-kecilan dengan modal dari tabungan dan dukungan keluarga. Awalnya ragu, tapi siapa sangka usahaku berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Dari perempuan yang dulu hanya bergantung pada suami, kini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap pagi aku tersenyum saat melihat diriku di cermin. Luka itu masih ada, tapi bukan lagi sebagai kelemahan, melainkan pengingat bahwa aku pernah jatuh dan berhasil bangkit. Andra, aku dengar hidupnya semakin berantakan setelah perselingkuhannya terbongkar. Ia kehilangan kepercayaan dari keluarga, bahkan rekan bisnisnya pun menjauh. Selby juga sama, banyak teman menjauhinya. Aku tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Itu bukan urusanku lagi. Suatu sore, aku duduk di taman kecil menatap langit jingga. Mama duduk di sampingku dan berkata pelan, "Lihat nak, meski kamu pernah disakiti, kamu bisa bangkit lebih kuat. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Semua itu adalah jalan Tuhan untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Aku tersenyum menahan air mata yang hampir jatuh. Benar, Ma. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah lupa. Karena dari luka itu, aku belajar arti menghargai diriku sendiri. Kisahku mungkin penuh air mata, penuh pengkhianatan, tapi pada akhirnya aku yang menang. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberanian untuk bangkit dan menjadi perempuan yang tidak lagi mudah direndahkan. Dan untuk kalian mendengar kisah ini, ingatlah, cinta boleh saja pergi, sahabat bisa saja mengkhianati, tapi jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Karena ketika kamu percaya pada dirimu, tidak ada satupun luka yang bisa menghancurkan sepenuhnya.